Hi, great soul. Welcome back to my channel at Lily77. Well, kali ini aku akan sharing tentang bagaimana memanage emosional kita saat kita dalam situasi yang sulit, gak ada kepastian, lagi frustasi, lagi stres, dan menghadapi ketidakpastian. Ya, tentu saja kita semua punya masalah, tapi ya setiap orang pastinya punya masalah yang berbeda-beda, dan pastinya yang sangat penting bahwa emosional kita itu sangat berpengaruh sama hubungan kita dengan diri kita, cara kita menghandle emosional kita, cara kita bereaksi ketika misalnya kita lagi dalam keadaan emosional, lagi stres, frustasi, lagi banyak tekanan, misalnya lagi menghadapi ketidakpastian relationship atau karir. Nah, emosional kita itu sangat-sangat berpengaruh, dan juga emosional kita itu sangat berpengaruh untuk hubungan kita dengan orang lain. Ada momen dimana kita bangun pagi, kita merasa stres, frustasi, kita merasa bahwa hari itu sangat berat, dan kita merasa bahwa I don't want to talk to anyone today. Tapi di momen yang lain, kadang-kadang kita bangun, kita bersemangat, kita bahagia, terus kita uh, sangat antusias untuk menjalani hari itu. Dan ya, kita mungkin berkata bahwa hari ini kita ingin bertemu dengan banyak orang, kita ingin mengobrol dengan banyak orang, dan memang sulit sekali untuk kita fokus menghandle emosional kita ketika kita lagi dalam keadaan yang sulit, atau ketika kita lagi misalnya menghadapi ketidakpastian dalam banyak hal, dalam karir, dalam relationship, terus dalam studi misalnya. Dan ya, pastinya kita nggak bisa pungkiri kadang-kadang dalam momen emosional itu kita itu hanya fokus sama emosi kita aja. Kita nggak fokus ke hal-hal yang baik, yang positif yang bisa kita lakukan. Kita dalam momen itu nggak bisa memungkiri membiarkan emosi kita itu menguasai kita. Alih-alih kita yang tadinya berjuang terus ke mode freeze, dimana kita nggak punya semangat lagi, gitu kan. Kita nggak ada motivasi lagi, akhirnya kita freeze, kita kehabisan energi. Kita beralih dari mode fight to fight, akhirnya kita ke mode freeze karena karena energi kita habis, fokus di emosional kita, fokus di masalah kita, misalnya fokus di hal-hal yang menjadi tantangan kita. Dan karena kita terlalu fokus sama emosional kita, kita hanya fokus sama masalah kita, lalu kita nggak belajar apapun dari keadaan kita yang lagi mungkin nggak pasti, lagi stres, lagi frustasi, atau karena kita terlalu fokus sama emosional kita, jadi kita nggak bertanya kepada diri kita apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut. Ya, dan ya ketika kamu lagi dalam momen emosional, terus lagi menghadapi banyak ketidakpastian, banyak tantangan, misalnya ketidakpastian karir, coba deh kamu tanya pada diri kamu how you feel right now. Take a moment dan coba untuk menjawab pertanyaan ini dengan carefully ke diri kamu, karena sangat penting sekali untuk kita itu mengidentify emosional kita ketika kita lagi dalam momen yang tegang, ketika kita dalam momen yang emosional. Dan memang kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak sekali hal yang membuat kita itu stres, frustasi, dan kita nggak bisa menghandle emosi kita. Ketika misalnya kita itu nggak bisa menghadapi kekecewaan yang kita alami, terus sesuatu tuh nggak berjalan sesuai sama ekspektasi kita, gitu kan. Ketidakpastian karir, seperti yang aku bilang tadi, ketidakpastian relationship kita, ya kan. Dan ya, emosional kita itu sangat mengaruh sama apa yang kita lakukan. Karena emosional kita itu membantu kita untuk fokus apa yang sangat penting di dalam hidup kita. Tapi di sisi lain, emosional kita juga dapat menghambat kita dari kita meraih goals kita, dari kita menghandle situasi kita.
Makanya memang sangat penting kita untuk mengidentify emosional kita. Memang emosional kita itu sangat berpengaruh, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghandle emotion kita, karena emotion kita balik lagi bahwa itu sangat berpengaruh sama kinerja kita, sama well-being kita, sama performance kita, hubungan dan interaksi kita dengan orang lain dan juga dengan diri kita. Dan ya, penting sekali, makanya mengapa penting sekali untuk kita memanage emosional kita. Ya, dan memanage emosional kita itu bukan berarti kita mengontrol emosi kita mengontrol apa yang kita rasakan. Tapi memanage emosional kita berarti kita dapat berpikir jernih, kita membuat best decision in the hard situation. Bagaimana caranya kita membuat best decision dalam keadaan kita yang stressful, frustasi, dan pastinya ketika kita lagi dalam keadaan yang sulit. Memanage emosional kita itu akan membentuk dan memelihara hubungan yang sehat kita, kinerja kita di pekerjaan atau karir kita. Ya, dan pastinya kita harus tahu bagaimana caranya kita memanage emosional kita in healthy way. Kita semua pastinya berekspektasi bahagia, terus semangat, safe, semua berjalan sesuai rencana kita percaya diri, ya kan? Tapi kadang-kadang kenyataannya itu adalah sebaliknya. Kita malah stres, frustasi, bahkan kita kewalahan selama bertahun-tahun, terus kita dikecewakan, atau semua yang kita harapkan yang terjadi tidak seperti itu. Dan pastinya dalam momen emosional, dalam memanage emosional kita, itu pastinya ada hal-hal negatif di sana. Balik lagi ada dua pilihan, ada hal-hal negatif dan positif. Dan dalam momen emosional kita atau dalam keadaan yang pastinya ada hal-hal positif dan negatif yang bisa terjadi. Ya, ketika kita fokus sama hal negatif, itu akan sulit sekali kita untuk menghandle emosional kita. Pastinya kita akan mempraktekkan negatif self-talk, kita akan ngeblame diri kita akan komplain, ya kan? Dan kemungkinan juga kita akan ngeblame orang lain, kita menyalahkan orang lain sama apa yang kita alami. Kita kebanyakan komplain, terus procrastination atau kita banyak menunda-nunda, terus poor habit kayak misalnya kita suka begadang, makanan yang gak teratur, gak mau olahraga. Nah, semua itu akan sangat mempengaruhi emosional kita. Dan ya pastinya ini ketika kita mempraktekkan hal-hal negatif ini, itu akan membuat kita semakin sulit untuk menghandle emosional kita. Ya, dan pastinya kita juga harus sadari kalau ada unhelpful strategies atau ada hal-hal negatif dalam momen emosional, dalam keadaan kita yang mungkin lagi banyak stres, frustasi, ya kan, banyak tekanan. Ada hal-hal positif yang bisa kita kembangkan. Yaitu kebalikan dari yang tadi, kita mempraktekkan positive self-talk. Contohnya hal-hal yang paling sering kita ucapkan yaitu everything is going, ya kan, it's going to be okay, atau everything is fine, atau I can make it right, atau hal-hal positive self-talk yang bisa kita perkatakan diri kita dalam momen emosional. Itu akan sangat membantu kita untuk menghandle emosional kita. Ya, dan pastinya nggak kalah penting bahwa social support itu dari orang-orang terdekat kita itu akan sangat membantu kita untuk menghandle diri kita, emosional kita dalam keadaan kita frustasi, stres, dan kadang kita nggak pasti, ya kan. Humor, hal-hal yang lucu itu akan sangat mempengaruhi emosional kita. Problem solving itu sangat-sangat membantu kita untuk memanage emosional kita. Pastinya healthy habit itu perlu sekali kita miliki untuk kita bisa menghandle, untuk kita bisa memanage emosional kita. Kita perlu untuk memiliki kualitas hidup yang baik, olahraga, terus menjaga pola makan kita. Semua itu akan sangat berpengaruh sama untuk memelihara atau menghandle atau memanage emosional kita. Ya, terus visualization atau ya pastinya kita familiar dengan iman. Nah, visualization ini tuh
hampir sama dengan iman, kita memvisualisasikan sesuatu yang belum terjadi, tapi kita percaya itu akan terjadi. Penting sekali itu kita punya ini, dan banyak lagi hal-hal positif yang bisa kita kembangkan untuk memanage emosional kita. Ya, dan kita nggak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang sesuatu itu terjadi nggak sesuai ekspektasi kita. Dan positif strategis ini tidak hanya akan membantu kita memanage emosional kita, tapi juga akan bantu kita untuk uh, goals jangka panjang, terus relationship kita dengan diri kita, dengan orang lain, terus kesehatan kita, ya, well-being kita, dengan kita olahraga, kita punya goals, terus meaningful work atau sesuatu uh, yang membawa dampak positif ke diri kita. Semua ini tuh akan membantu kita untuk memanage emosional kita dalam keadaan yang nggak pasti, dalam ketika kita lagi frustasi, lagi stres. Terus kita perlu sekali berinteraksi dengan orang lain, ini akan sangat membantu kita menghandle emosional kita. Seperti aku waktu itu, waktu aku kuliah, saat itu benar-benar aku frustasi banget, stres banget karena banyak tantangan yang aku alami, dan saat itu aku saat itu berpikir bahwa kemungkinan besar aku nggak akan selesaikan kuliah aku, kemungkinan aku akan gagal di studi aku saat itu. Dan ya, berinteraksi dengan teman-temanku, misalnya aku suka hangout, nah itu sangat membantu aku untuk memanage positive attitude aku, untuk memanage emosional aku saat itu, untuk aku tetap fokus melakukan apa yang bisa aku lakukan. Ya, dan pastinya kamu perlu juga untuk melakukan apa yang kamu sukai, having plan, kamu punya rencana, dengan kamu menyukai sesuatu yang kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai. Contohnya seperti aku, kadang-kadang aku suka bernyanyi, aku suka mendengarkan musik. Hal ini tuh akan membantu, atau apapun hal positif yang kamu sukai, itu akan membantu kamu untuk memanage diri kamu. Dan pastinya having plan itu sangat penting. Kita punya planning, kita punya rencana untuk diri kita, karena semuanya akan membantu kita untuk manage emosional kita, ya. Dan pastinya kita harus belajar untuk selalu merayakan small victories. Apapun kemenangan kecil yang kita punya, itu kita harus belajar untuk merayakan dan appreciate itu. Contohnya, alih-alih ketika kita bangun pagi, kita nge-blame diri kita frustasi, stres, kita belajar untuk grateful karena kita masih bisa bangun pagi dengan sehat, semua organ tubuh kita itu sudah masih berfungsi dengan baik. Kita melakukan sesuatu dan nggak sesuai sama ekspektasi kita belajar untuk appreciate. Jangan misalnya hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita, gagal misalnya, kita belajar untuk appreciate diri kita karena kita sudah mencoba melakukan yang terbaik walaupun hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Dan ya, masih banyak hal sekali, yang hal-hal kecil. Kita jangan hanya fokus sama pencapaian yang besar kita hanya fokus sama hal-hal yang berhasil, tapi appreciate apapun yang kita lakukan. Belajar untuk mengapresiasi diri kamu, dia sudah berusaha, dia sudah berjuang walaupun hasilnya nggak seperti yang kamu harapkan, ya. Dan pastinya kita juga harus selalu mempraktekkan self forgiveness sama diri kita, karena ini itu akan membantu kita untuk manage diri kita, ya. Kita harus belajar untuk mempraktekkan self forgiveness ini ketika kita dikecewakan orang, misalnya ketika semua nggak sesuai rencana kita, ya kan, dan yang kita gagal, atau semua kerja atau hal-hal yang kita harapkan malah tidak seperti itu. Kita perlu sekali untuk forgiveness ourselves. Atau misalnya kita tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa mendapatkan sesuatu misalnya, kita perlu untuk memaafkan diri kita juga, dan juga memaafkan orang lain juga. Itu juga penting juga. Dan pastinya jangan lupa untuk kita terus move forward, karena itu sangat-sangat penting untuk kita move forward dalam keadaan yang sulit. Ini sangat-sangat diperlukan supaya kita dapat memanage emosional kita. Dan pastinya hal yang gak boleh kamu lupakan, bahwa kamu harus ingat kamu punya Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan. Memang ada sesuatu yang bisa terjadi di luar ekspektasi kita, banyak hal yang gak sanggup kita lakukan, dan pastinya ya Tuhan sanggup untuk melakukan bagian yang kita tidak sanggup. Aku suka sekali sama satu Francis yang mengatakan bahwa Tuhan tuh dapat mengubah 1% chance kita menjadi sebuah victory. Seperti aku waktu aku udah prestasi banget mau menyelesaikan kuliahku, dan pastinya waktu itu aku percaya sama 1% itu bahwa Tuhan bisa menolong, pasti akan menolong aku, ya. Dan dengan keyakinan aku 1% chance itu
itu membawa victory ke aku yang akhirnya aku bisa menyelesaikan kuliahku. Dan yang penting sekali untuk kita selalu ingat dalam momen misalnya kamu mungkin saat ini lagi frustasi, keadaan nggak pasti, perlu sekali untuk kamu percaya sama Tuhan, melakukan bagian yang tidak memang nggak bisa kamu lakukan. Ya, dan pastinya ingat bahwa kamu harus fokus untuk mengubah apa yang bisa kamu ubah, fokus ke hal-hal yang bisa kamu handle. Ya, karena kita harus menerima bahwa banyak hal yang kita ada sesuatu memang yang nggak kita bisa ubah, ada sesuatu yang kita nggak bisa handle, contohnya kayak behavior orang lain misalnya kan yang membuat kita jadi kecewa ya kan, atau kan misalnya keadaan atau waktu yang tidak berpihak ke kita, kita nggak bisa menghandle semua itu, kita nggak bisa mengubah semua itu, tapi cobalah fokus ke hal-hal yang bisa kamu handle, yang bisa kamu ubah. Ketika kamu saat ini dalam keadaan yang emosional, kamu mungkin lagi frustasi, lagi menghadapi ketidakpastian, fokus untuk ubah sesuatu yang bisa kamu ubah, fokus untuk handle sesuatu yang kamu bisa handle. Dan yeah, it's all about I can share today about how to manage your emotion in a uncertain situation. Thank you so much for watching and look forward to see you in the next video. Bye bye.